Memang ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan asal-usul dosa. Sesungguhnya kita tahu bahwa asal-usul dosa itu tidak pernah ada di dalam dirinya Allah. Tidak pernah ada di dalam rencananya Allah. Dosa bukan ada di dalam keberadaannya Allah. Yang kedua, yang perlu kita ketahui juga, dosa itu bukan entitas. Saya ulangi, dosa itu bukan entitas. Maksudnya apa itu Pak Rudi? Maksudnya seperti ini, kan kita tahu bahwa benda, cair, padat, gas itu satu entitas. Tumbuhan, pepohonan itu satu entitas. Hewan, binatang itu satu entitas. Manusia dengan beragam ras, suku, bangsa, bahasa itu satu entitas. Malaikat itu satu entitas. Dan malaikat ada malaikat yang taat dan ada malaikat yang jatuh yang disebut setan dan roh-roh jahat. Jadi 5 ciptaan Allah ini itu masing-masing memiliki entitas dalam satu sistem kehidupan. Dan dirinya Allah adalah keberadaan dari keseluruhan yang dinyatakannya. Dia adalah yang ultimate. Oke. Nah, dosa mau ditempatkan di entitas mana? Tidak ada kan? Dosa bukan benda, bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan manusia, bukan malaikat, bukan iblis. Jadi dosa itu melekat pada siapa? Ini yang ketiga ya. Dosa itu melekat pada ciptaan pribadi yang melawan Tuhan Allah. Saya ulangi. Dosa itu melekat pada ciptaan pribadi yang melawan Tuhan Allah. Dari lima entitas ini, yang pertama ya, yang betul yang memiliki sebagai ciptaan pribadi hanya 2 entitas. Yaitu apa? Malaikat dan manusia. Oke. Dari 2 ini, yang pertama sekali melakukan perbuatan melawan Tuhan, tidak tepat dengan kehendak Tuhan, tidak tepat sasaran, memberontak kepada Tuhan, meninggikan diri, itu adalah malaikat. Tentu tidak semua malaikat. Ada yang namanya bintang timur dalam Yesaya 14. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah jatuh dia dari langit, yang akhirnya dinamakan setan, iblis, dan sepasukan roh-roh jahat yang mengikutinya. Nah, ini di antara 2 ciptaan pribadi yang memiliki kebebasan dan akhirnya melawan. Tetapi di dalam umat manusia, ada satu yang mewakili umat manusia, yang di dalamnya kita ada di dalamnya, yaitu Adam. Maka kita disebut di dalam Adam. Karena di pinggangnya Adam, seluruh umat manusia sudah ada. Adam berbuat dosa, kita ikut berpartisipasi dalamnya, dan Adam mewakili kita. Nah, itu asal-usul dosa. Jadi ada dosa itu melekat pada ciptaan pribadi. Mengapa? Karena di dalam ciptaan pribadi ada yang namanya kebebasan, walaupun terbatas. Jadi saya mengingatkan kembali tentang hal itu. Lalu karena kita ada di dalam Adam, maka kita akan cenderung berdosa. Perbuatan dosa akan lahir dari diri kita masing-masing. Karena kita punya natur yang sudah ada di dalam Adam, yaitu berdosa. Nah, ini asal-usulnya. Oke. Dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan kepada kita, menambahkan pengertian yang ada dari video pembelajaran yang ada di Moodle dan dari PPT atau PDF yang ada di Moodle. Tentang naturnya dosa dan tipe-tipenya dosa, penyebarannya, dan universalitasnya. Nah, kita akan lihat dari screen yang saya akan berikan kepada kita. Jadi saya akan tampilkan mind map yang berkaitan dengan hal tersebut. Mari kita lihat keseluruhannya dari mind map ini. Tentu kita tidak akan bahas seluruhnya karena ini satu kesatuan dengan seluruh topik yang ada. Saya akan menekankan pertama sekali berkaitan dengan natur dosa, lalu berkaitan dengan tipenya dan penyebarannya. Mari kita lihat. Allah Tritunggal telah menyatakan covenant-nya kepada kita. Ya, covenant kepada manusia Adam, mewakili kita. Jadi Adam, ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, itu mewakili kita dan kita ada di dalam Adam. Di dalam covenant of work atau covenant kerja ini, Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan ada 3 poin penting. Yang pertama adalah memelihara dan mengelola Taman Eden, bisa bebas makan buah dari segala pohon,
Tetapi jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, karena akan mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Dan bahasa aslinya adalah kematian dan kematian. Artinya mati jasmani dan mati rohani. Tetapi kita lihat covenant of work ini dengan sengaja Adam melakukan pemberontakan. Setelah si jahat membisikkan, keinginan Adam juga ingin meninggikan diri, ingin menentukan sendiri apa itu baik, apa itu jahat. Ingin seperti Allah, ingin meninggikan diri. Dan dari hatinya Adam, akhirnya Adam dan Hawa bertindak memakan buah di Taman Eden. Taman sukacita menjadi taman ujian bagi Adam. Nah, perlu kita ketahui bahwa Adam pada dirinya mewakili kita. Jadi ketika dia makan, sebenarnya kita juga ada di sana. Ketika dia berbuat dosa, kita juga ada di dalam pinggangnya Adam. Nah, ini yang perlu kita mengerti dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 22. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 5 yang saya bacakan untuk kita, ayat 12 sampai 22, tapi saya membaca beberapa bagian ayat penting. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjerat kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jelas di sini menunjukkan bahwa kita di dalam Adam, kita juga ikut di sana. Kejatuhan Adam, kalau kita membaca Kejadian pasal 3, maka kita menemukan paling tidak ada 4 hal yang kita bisa baca. Pertama adalah sadar dan sengaja memberontak. Adam walaupun tidak berespon terhadap bisikan, ucapan, godaan si iblis, tapi Adam tahu, Adam mendengar karena Adam bersama dengan Hawa. Dalam hatinya dia sadar, iya ya tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi Adam tidak menjawab, Adam justru diam, tapi diamnya itu seperti diam yang sedang memikir-mikirkan dalam hatinya. Dan itu terbukti ketika dia nanti diberikan buah oleh Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 atau 6, dan akhirnya Adam pun memakan tanpa ada sanggahan, protes kepada Hawa atau kepada ular, si iblis itu. Jadi sadar. Yang kedua, kejatuhan tidak tepat sasaran. Karena apa tidak tepat sasaran? Kita tahu tujuan Tuhan adalah mengelola bumi, menikmati buah-buah yang di Taman Eden itu, dan tanpa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak tepat. Mengelola bumi itu kan beribadah. Ibadah kepada Tuhan dengan cara mengelola bumi, menghasilkan atau meneruskan keturunan yang diberikan Tuhan. Jadi 2 tugas Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu mengelola bumi dan beranak cucu. Tetapi tidak dilakukannya, justru meleset, bergeser dari apa yang Tuhan kehendaki. Dari kita mengelola bumi dan beranak cucu, kita memuliakan Allah. Tetapi justru Adam dan Hawa tidak melakukannya. Melanggar covenant jelas. Dan ingin meninggikan diri seperti Allah. Seperti yang dibujuk, dirayu, ditipu oleh si jahat. Nah, ini kejatuhannya. Walaupun tidak ada kata dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3, tetapi konteksnya pada saat Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 itu, atau ayat 7, itu menunjukkan bahwa manusia sudah jatuh. Jatuh berarti dari atas, dari posisinya, tidak lagi berada pada tempat yang seharusnya. Harusnya kan dia menguasai ular. Harusnya kan dia bisa menolak si ular itu, tapi tidak. Nah, dalam konteks seperti itulah kita di dalam Adam, maka natur kita sebagai manusia yang punya tubuh, punya roh, keseluruhan kita itu berdosa. Sin. Jadi saya memberikan satu perbedaan antara sin sebagai natur setiap orang. Kita sudah juga pernah membaca Mazmur 51, saya bacakan untuk kita, di mana dijelaskan bahwa di dalam Mazmur 51, bahwa sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, dan tentu keseluruhan keberadaan kita memang sudah di dalam dosa. Sehingga kita tahu seorang anak di rumahnya yang tidak diajarkan berbohong,
tidak diajarkan menipu, tidak diajarkan mencuri, tidak diajarkan berkelahi, tidak diajarkan marah-marah, tidak diajarkan benci, tetapi akan muncul itu dari hati. Itu namanya sins, aktual. Saya pernah berbohong, saya pernah mencuri, saya pernah berdusta, saya pernah berkelahi, saya pernah membenci orang, saya pernah iri, saya pernah sombong, saya bahkan pernah melakukan hal buruk, melakukan plagiat dan sebagainya misalnya. Maka itu adalah aktual sin, sins di sini, perbuatan-perbuatan. Nah, ini perorangan, misalnya Kain membunuh Abel, dimulai dari ketidaksukaan Kain terhadap Tuhan yang menolak persembahan Kain. Dan dia benci kepada Habel melalui iri hatinya dia karena dia tidak diterima oleh Tuhan persembahannya. Karena persembahannya sebagian, bukan apa yang dipersembahkannya, tapi hatinya dan persembahannya sendiri pun tidak tulus. Hanya sebagian yang dipersembahkan. Kalau Habel memberikan yang terbaik, diterima Tuhan. Kain memberikan tapi sebagian, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, maka ditolak. Nah, karena iri, karena kesal, marah besar, akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Dalam keluarganya. Terus bergerak. Dosa dari satu individu ke komunitas, ke keturunan, ke keluarga, terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya menjadi apa? Dosa ini menjadi, pertama, dosa-dosa aktual ini menjadi habit. Menjadi habit. Habit setiap orang. Kedua, menjadi apa? Menjadi yang namanya lifestyle, gaya hidup. Lalu menjadi custom, kebiasaan, adat istiadat. Lalu menjadi culture, kebudayaan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah roh jahat, lalu menjadi sebuah peradaban, mengidolakan gadgetnya, mengidolakan laptopnya, mengidolakan macam-macam yang teknologi berikan. Sehingga menggeser. Nah, ini yang disebut sins, menyebar dalam berbagai bentuk, lalu berlaku universal dari seluruh dunia, dari segala bangsa, dari mulai individu, keluarga, kelompok, komunitas, subetnis, etnis, suku bangsa, ras, pernegara, perbahasa, ke seluruh dunia. Nah, ini menyebar, universalitas. Jadi sin ada pada kita, sins itu kita lakukan tiap hari. Upanya kematian. Nah, di dalam sins ini bukan sin yang besar ini, sins ini ada macam-macam tipenya. Ada yang mempengaruhi apa tipenya, ada artinya tingkatan-tingkatan berdasarkan dampak dan pengaruh. Mencuri uang papa berbeda dengan korupsi uang negara. Hukumannya juga berbeda. Menipu teman dengan memberitakan berita hoax di media sosial, hukumannya juga berbeda. Diperlakukan juga berbeda. Itu sins. Jadi kalau bicara sins, pasti macam-macam tipenya, bentuknya, jenisnya. Namun, karena kita ada di dalam sin, di dalam Adam, seluruhnya tetap adalah upahnya mati. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Jadi tidak ada yang namanya orang mau dosanya mencuri, atau dosanya tidak mencuri, berbohong, tetap aja. Kalau dia di dalam sin, dan dia punya sinsnya berbeda-beda, tetap upahnya mati. Hanya ketika dia melakukan sinsnya ini, ya berbeda-beda tentu perlakuan pemerintah. Ya, pemerintah berbeda-beda memperlakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, ketentuan yang berlaku dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga. Ini tipe-tipe. Jadi dari sini kita bisa melihat garis lurusnya dari sin ke sins ke death. Dan itu menjadi penghakiman, penghukuman kita. Setiap orang akan dihakimi, dan setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Ada penghukuman yang sudah dilakukan oleh Tuhan melalui pemerintah, penghukuman sementara. Penghukuman tersebut pastilah penghukuman yang hanya sementara seumur hidupnya. Artinya kalau dia mencuri mungkin 3 bulan, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, kalau dia korupsi mungkin 10 tahun, dan sebagainya. Tetapi penghukuman yang dari Tuhan nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, itu penghukuman kekal. Tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada pembebasan lagi. Yang ada di api neraka bersama dengan malaikat iblis, roh jahat yang melawan Tuhan. Nah, yang menjadi hal yang penting perlu kita ketahui, kalau tadi saya katakan bahwa di dalam
5 entitas ciptaan Tuhan itu, di mana dalam satu sistem kehidupan yang utuh, saling bergantung, saling berkaitan, saling berhubungan, tidak mungkin tidak, maka kita akan tahu bahwa setan dan roh-roh jahat, seperti yang tertulis dalam Alkitab, ternyata tidak ada penebusan. Manusia, di antara manusia, masih ada umat yang ditebus. Di antara malaikat-malaikat, kalau Alkitab mengatakan sepertiga malaikat Tuhan. Entah berapa banyak kita tidak tahu, yang dipimpin oleh bintang timur yang menjadi setan itu, sepertiga malaikat Tuhan itu, kalau kita bilang sepertiga berarti kalau 100 itu 30-an gitu ya. Berapa jumlahnya kita tidak tahu, Alkitab juga tidak tulis, tapi sepertiganya itu memberontak kepada Tuhan. Dari sepertiga ini tidak ada satupun yang ditebus. Semuanya langsung pada waktunya, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, akan dihukum. Pada kapan? Pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Itu di api neraka sudah disiapkan. Untuk sementara, sepertiga itu dijatuhkan ke bumi. Ya, mencobai kita, menggoda kita, mengganggu kita, menipu kita, melakukan hal-hal yang buruk. Oke, itu bagian pertama. Di antara manusia, nah ini khusus manusia, sudah Tuhan tetapkan di dalam kekekalan, ya, sudah Tuhan tetapkan di dalam kekekalan, ada yang ditebus, yang disebut umat pilihan. Siapa di antara manusia dari Adam sampai akhir zaman yang ditebus, hanya Tuhan yang tahu. Itu yang pertama. Kata kuncinya, hanya Tuhan yang tahu, itu di dalam rahasianya Tuhan. Namun clue yang kedua perlu diketahui. Mereka yang ditebus mempunyai tanda-tanda, yaitu mereka diberikan kasih karunia, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, baik yang ada di pedalaman maupun yang tidak ada di pedalaman, diberikan kasih karunia. Itu clue yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan apa kasih karunia itu? Penebusan Kristus. Jadi baik orang-orang dalam perjanjian lama maupun orang-orang dalam perjanjian baru, siapapun, dimanapun, kalau dia di dalam Kristus, dia ditebus, dikasih karunia berdasarkan karya Kristus. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus di dalam hati setiap orang. Nah, ini clue yang ketiga. Clue yang keempat, maka orang yang ditebus akan memiliki hidup makin hari makin kudus, makin hari makin memuliakan Tuhan, beda dengan orang dunia. Nah, akhirnya kita tahu bahwa di antara manusia, dari mulai Adam sampai Hawa, ada orang-orang yang tidak mengalami penghukuman. Dan ada orang-orang yang mengalami penghukuman. Saya ingatkan untuk kita, kitalah yang mengoreksi diri kita. Saya memantapkan diri saya berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam janjinya, di firman Tuhan, dan kesaksian hati nurani saya, serta kesaksian banyak orang, saya memantapkan diri saya bahwa saya milik kepunyaan Tuhan Allah, saya umat pilihan. Maka saya tidak berada di dalam kematian ini. Namun, seperti yang Agustinus, Bapak gereja kita mengatakan, waktu di Taman Eden, manusia bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Tetapi manusia ternyata memilih dengan kehendaknya sendiri berdosa kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, menjadi keturunan Adam, kita terus berbuat dosa. Terus melakukan dosa. Tetapi ketika kita ditebus Kristus, kita masih mungkin melakukan sins. Tapi kita sudah tidak ada di sini, kita masih bisa melakukan ini. Ada hal-hal yang mungkin belum kita bereskan. Proses pengudusan ini terus berlangsung. Bisa jadi, dan mungkin itu terjadi, saya masih melakukan beberapa sins yang saya sengaja, saya sadar, atau saya tidak sadari. Tetap ada seperti itu. Tapi saya tidak di sini lagi. Bagaimana dengan Anda sekalian? Jadi hari ini, saya sudah menjelaskan tentang naturnya kita berdosa, tipe-tipe dosa yang mungkin muncul, seperti yang tertulis dalam artikel pembacaan 7 dosa utama yang mempengaruhi dosa-dosa lain atau yang berdampak kepada dosa-dosa lain, dan penyebarannya mulai dari saya, kita, keluarga, dan seterusnya sampai kepada peradaban kita saat ini, bahkan akhirnya berlaku untuk seluruh dunia. Contoh, LGBT, ada banyak negara sudah menyetujui. Takut ketinggalan, khawatir dianggap tidak ikuti HAM dunia, dan sebagainya, dipromosikanlah LGBT sebagai sebuah tindakan menghargai sesama manusia. Padahal itu tindakan melawan Tuhan. Menjadi berlaku universal. Banyak negara menyetujui. Negara-negara besar yang konon dipengaruhi oleh kekristenan, tetapi justru menerima hal yang bertentangan dengan kekristenan. Itu menggambarkan bahwa
universalitas dosa itu luar biasa. Apalagi konteksnya sekarang ada media sosial melalui Instagram, Facebook, WA, Line, Chat, Telegram, apalagi Sinyal, apalagi Palapa dan sebagainya, YouTube. Ternyata ada orang-orang yang sengaja meletakkan informasi, data, fakta tentang keberdosaan itu dan akhirnya menyebar. Berlaku universal, pemerintah negara-negara tertentu menyetujui LGBT, bahkan pernikahan sejenis tanda kutip dilakukan oleh gereja katanya yang sebenarnya bukan gereja Tuhan. Itu terjadi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk menambah wawasan apa yang berkaitan dengan seluruh materi hari ini. Tujuannya apa? Apa yang kita ingin pelajari di sini? Yang pertama, kita sadar betul, ya. Yang pertama, yang kata harus capai dalam pengertian di sini adalah kita harus sadar betul bahwa kita itu orang berdosa. Jadi bukan tidak ada di sini yang tidak berdosa. Ya, itu penting. Karena ada orang yang menganggap dosa itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan lah. Itu dosa itu biasa-biasa saja lah. Itu hanya pikirannya orang Kristen saja, orang beragama saja. Tidak. Faktanya, siapa sih yang mau dicuri uangnya? Siapa sih yang mau dibenci oleh orang lain? Siapa sih yang mau berperang terus? Siapa sih yang mau menderita dalam kehidupan ini? Nggak ada yang mau, ya kan? Tapi faktanya kita melakukan itu. Masa sih berkelahi terus sama kakak, sama adik, sama orang tua? Nggak suka kan? Tapi faktanya itu. Jadi dosa itu sebuah fakta, sebuah hal yang historis, kita orang berdosa. Itu harus diketahui, benar-benar disadari. Sehingga kalau kita sudah tahu, iya ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, bahwa apa yang kita tabur, kita tuai. Apa yang orang lain tabur akan kita juga kena dampaknya. Teroris misalnya. Dia punya ideologi yang berbeda dengan kepercayaannya. Lalu membunuh orang, melakukan tindakan kejahatan. Seolah-olah dia benar gitu. Tapi berdampak, ada yang mati, ada yang cacat, ada yang begitu sedihnya luar biasa sampai stres keluarganya. Itu yang terjadi. Jadi kita harus tahu apa yang kita tabur, itu kita tuai. Taburlah yang baik. Bahkan yang baik saja pun kadang-kadang membuat orang lain itu tidak suka kan? Tidak senang. Kita berbuat baik belum tentu disukai orang. Belum tentu disenangi orang. Tapi usahakan lakukan yang baik, yang benar, yang suci. Jadi jangan lakukan hal yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bukan mewakili diri kita sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa harus pahami ketika saya bertindak, berbicara, beraktivitas, itu bukan mewakili diri saya sendiri. Karena ada keluarga saya, ada marga saya, ada etnis saya, ada suku bangsa saya, ada negara saya, bahkan ada di belakang saya adalah tanda salib bahwa saya adalah orang Kristen. Kan betapa malunya, misalnya Rudi itu menipu. Rudi itu orang apa ya? Orang Batak. Langsung kayaknya tercemar orang Batak. Padahal nggak semua orang Batak seperti Rudi misalnya. Rudi itu orang apa? Orang Kristen. Nih, kok orang Kristen begitu ya berpikirnya? Langsung semua orang Kristen terkena dampaknya. Nah, yang ketiga ini perlu disadari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ingat seperti yang kita bisa ketahui Adam. Adam melakukan itu, tapi akhirnya keturunannya. Sampai hari ini, sampai akhir zaman. Keempat, apa solusinya? Nah, kan ini perlu solusi ya kan? Solusinya baik kita bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, dan kalau kita bisa datang itu anugerah. Ingat, kalau iblis nggak ada penebusan lagi, langsung dihukum. Untuk sementara masih di bumi. Dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan, masih. Karena bagi Tuhan tidak ada rentang waktu, setitik saja itu. Tapi bagi kita lama sekali, kenapa dibiarkan ya si setan itu di sini terus, kalau bisa ditarik langsung masuk ke neraka gitu. Tidak, itu kan pikiran kita. Tapi Tuhan punya waktunya untuk waktunya manusia ini kapan diberhentikan, kapan itu nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke? Nah kalau kita masih banyak kesempatan. Maka hidup ini adalah kesempatan. Masih ingat lagu itu ya? Hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Kesempatan. Mari kita memperbaiki diri. Nah, itu yang keempat ya, solusinya. Jadi, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, dan akuilah dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Tapi jangan terus-menerus berbuat dosa. Saya sekarang mencuri. Besok minta ampunlah kepada Tuhan. Besok lagi saya berbohong, lalu minta ampun. Itu namanya
main-main sama Tuhan, ya. Jangan mempermainkan Tuhan yang baik itu. Ya contohnya lah, kalau kita punya orang tua, mempermainkan orang tua, pasti orang tua kita marah kan. Besok melakukan pecahkan kaca mobil misalnya. Besok lagi pecahkan gelasnya, besok lagi mencuri uang papanya di dompetnya, besok lagi gunakan ATM mamanya dan sebagainya. Pasti lama-lama orang tua tuh kesel gitu ya kan. Ini anak ya, kok masih dari kecil terus bikin ulah, kesel kan. Tuhan juga punya emosi, jangan buat Tuhan marah, ya kan? Itu sebabnya kalau Tuhan kasih kesempatan kita bertobat, ayo kita bertobat. Saya bertobat sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai laki-laki, saya harus bertobat terus-menerus mengalami pertobatan. Kalian juga seperti itu. Bertobat. Nah, itu solusinya, nggak ada solusi lain. Oh, solusi lain misalnya saya harus diam di sebuah gedung, di tempat yang sendirian. Saya tidak berdosa. Ingat, dosa itu mulai dari pikiran. Ya kan? Dari hati. Diam sih, nggak berbuat, nggak bertindak, tapi hatinya pikirannya cemar. Ya, cemar, lalu mikir-mikir yang najis-najis, yang cemar-cemar. Yang akhirnya ya berdosa juga tetap kan? Tetap juga, hanya belum bertindak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa menjadi refleksi, penambahan, pemahaman tentang natur dosa, tipe dosa, penyebaran dan universalitas. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan dan dapat menolong kita bersama berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan. Tadi Bapak bilang katanya kalau intinya Adam ada dosa, manusia yang lain juga dosa. Itu emang apa adil, Pak? Dosa yang dilakuin Adam aja kita jadi ikut kena imbasnya gitu, Pak? Apakah adil? Ya, kalau dibilang adil, contoh beginilah sederhananya. Yang memproklamasikan kemerdekaan siapa? Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka 17 Agustus, ya kan? Di Jalan Proklamasi di Pegangsaan itu tanggal 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tunggu dulu, Pak Karno, itu nggak adil karena ada di pedalaman nggak pernah berjuang melawan Belanda. Saya juga nggak pernah berjuang melawan Jepang. Proklamasi itu nggak adil. Harusnya saya ikut sekarang perang aja dong. Mana Belanda, mana Jepang, saya akan lawan. Supaya proklamasi itu saya bisa terima. Wah, nggak berlaku adil dong untuk saya. Jadi saya sekarang belum merdeka. Kenapa? Saya belum berperang. Saya belum menyatakan proklamasi. Nah, itu contoh sederhananya. Nenek saya, kakek saya berjuang melawan Belanda. Kakek saya itu veteran perang. Ya, nenek saya juga veteran perang, mendapatkan bintang jasa dari negara. Itu kakek saya. Sehingga saya bisa pernah menikmati berkat perjuangan kakek saya melawan Belanda, melawan Jepang, sampai di penjara Jepang, sampai lawan Jepang, dan akhirnya dihargai sebagai pahlawan dan bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia. Puji Tuhan. Tapi saya bilang, nggak adil dong, masa kakek doang, aku juga mau dong jadi pahlawan. Musuhmu siapa? Pernah nggak melawan Belanda? Pernah nggak melawan Jepang? Kan nggak pernah. Kok kamu bisa menikmati? Harusnya kakekmu aja yang menikmati kemerdekaan. Tidak, karena kakek itu mewakili saya. Soekarno itu mewakili seluruh Indonesia. Maka dikatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti kami. Soekarno nggak bilang, aku bangsa Indonesia, atau aku Soekarno, nggak bilang begitu. Kakek saya nggak bilang begitu. Saya lawan Belanda untuk diri saya loh. Saya lawan Jepang, sampai di penjara itu untuk negara sendiri. Tidak. Untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Itu contoh. Sama seperti yang dicontohkan di dalam video pembelajaran. Ada seorang yang bermain badminton. Ya, misalnya dulu Rudi Hartono. Nama saya Rudi itu diinspirasikan oleh keberhasilan Rudi Hartono. Papa saya senang sekali dengan badminton. Sehingga ketika dia berhasil sampai 8 kali dia juara All England, ketika saya dilahirkan oleh mama saya, papa saya langsung bilang, kasih namanya Rudi. Supaya bisa sukses. Padahal saya sampai sekarang nggak pernah main badminton dengan juara RT pun tidak pernah. Ya kan? Tapi bangga. Kenapa? Rudi Hartono, Lim Swicking, ya kan, Sugiarto, dan sebagainya, memberikan kepada kita, ini loh wakil saya. Orang Indonesia menjuarai bulu tangkis, badminton. Siapa yang seperti dia? Saya bangga, saya senang. Ketika saya di Amerika, studi di sana, belajar, 2 minggu lebih, saya memberitahu bagaimana bangganya saya sebagai orang Indonesia. Padahal yang saya ceritakan apa? Ceritakan tentang bagaimana Soekarno, bagaimana kakek saya, bagaimana juara-juara yang ada di dalam Indonesia dan sebagainya. Yang saya banggakan apa? Etnis-etnis yang ada di Indonesia, ras yang ada di Indonesia. Loh, saya bagian dari sana. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Adam.
seperti yang saya jelaskan tadi, Adam itu di dalam pinggangnya Adam, bahasa yang paling tepatnya itu spermatozoa, di dalam pinggangnya Adam itu sudah ada kita. Seluruh ras manusia ada di sana. Dia mewakili kita. Sehingga kita berbuat dosa karena kita ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, loh kan nggak adil, Pak. Adam berbuat dosa. Lalu kita nggak berbuat dosa memangnya? Maka di dalam Roma pasal 5 tadi, saya akan jelaskan lagi lebih detailnya. Di sini dikatakan begini, di pasal 5 itu ya, di ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa di zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi kita berbuat dosa sama dengan Adam? Jawabannya tidak. Kain membunuh. Pertanyaannya, Adam pernah membunuh? Tidak pernah. Kemudian orang-orang zamannya sekitar Abraham, yaitu yang mendirikan Menara Babel, pada Kejadian pasal 11, sebelum Kejadian pasal 12, pertanyaannya, apakah Adam pernah mendirikan Menara Babel? Tidak pernah. Tapi yang mendirikan Menara Babel, itu dianggap dan dinyatakan jahat di mata Tuhan, sehingga diserahkan Tuhan. Lalu, apakah Adam pernah korupsi? Tidak. Artinya, kita di dalam Adam punya benih dosa itu. Keadilannya di mana? Tuhan menghukum berdasarkan sins. Dan itulah keadilan Tuhan, Tuhan mau menghapuskan sin. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 5 ayat 8, ayat sebelumnya dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Artinya di dalam Roma 5 ayat 8, Kristus menebus kita itu menunjukkan kasih-Nya. Dan Kristus telah memilih kita itu karena kasih-Nya, bukan karena kitanya. Pertanyaannya seperti yang tadi dikatakan di dalam chapel tadi tentang hukum Taurat. Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan? Tidak ada. Hukum Tuhan itu satu kesatuan. Kalau misalnya ada 10, maka satu ketentuan hukum, misalnya jangan mencuri, kalau kita melanggar satu, sebenarnya kita melanggar keseluruhannya. Maka tidak ada satu orang pun yang pernah bisa menaati hukum Taurat. Akibatnya, kita berada dalam penghukuman. Nah sekarang ini saya harus bahas yang lebih detailnya lagi. Kalau Adam saja yang menanggung dosa, oke, Adam saja yang menanggung dosanya, diusir. Sekarang Kain juga menanggung dosa karena dia membunuh adiknya, lalu dikasih tanda. Keturunannya juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya simpel sekali. Perbuatan apa yang kita banggakan, di mana kita yakin bahwa kita tidak mungkin berbuat dosa? Tidak ada kan? Saya nggak yakin ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Pertanyaannya, perbuatan dosa itu kita timpakan ke Adam atau kita timpakan kepada diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa, misalnya saya berbohong lah sama papa mama dulu ya, karena papa mama saya sudah dipanggil Tuhan Allah. Saya berbohong kepada papa mama. Lalu saya percaya kepada Kristus. Oke. Lalu saya timpahkan dosa saya itu kepada Kristus. Kok Kristus yang menanggung? Kan nggak adil. Harusnya Kristus nggak perlu menanggung kesalahan kita. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Kok saya dosaku Tuhan banyak sekali, luar biasa banyaknya. Misalnya kalau ditimbang-timbang gitu ya, ada 100 kilo gitu ya, ditimbang-timbang dosaku 100 kilo, perbuatan baikku cuma 5 kilo, 95 kilo dosaku. Tuhan, nggak adil nih, aku 95 kilo dosanya. Ini kuserahkan samamu. Tuhan Yesus bilang, oh no, saya nggak pernah berbuat dosamu. Saya tidak pernah berbuat dosa yang seperti yang kau lakukan. Kalau kau timpakan kepadaku, dosamu kepadaku, kan nggak adil dong. Kalau begitu, ya tanggung sendiri dosamu. Nah, kalau itu dilakukan oleh Tuhan kepada kita, seperti yang dilakukan Tuhan kepada malaikat iblis, ya roh-roh jahat itu, maka tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan yang namanya manusia yang bisa menikmati penebusan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan apa? Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya. Nah, itu jawaban saya. Jadi saya lihat dari berbagai sudut, dari berbagai perspektif,
supaya kita punya wawasan lebih luas. Keadilan Tuhan di mana? Tuhan menghukum. Jadi mau kita dihukum. Saya nggak mau dihukum lagi oleh Tuhan. Saya mau merdeka dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengapa? Karena dosaku sudah kutimpahkan, sudah kuserahkan sama Kristus yang mati di atas kayu salib. Nampaknya tidak adil bagi dia. Ya kan? Nampaknya tidak adil bagi dia. Contoh, ada sebuah kisah di Rusia. Ya, kisah di Rusia. Seorang kaisar, tapi terjadi pemberontakan. Nah, pada waktu pemberontakan, keturunan kaisar ini pergi ke hutan bersama dengan orang tuanya dan rombongannya, dan membawa berbagai macam kebutuhan. Berbulan-bulan di sana, akhirnya kebutuhan makan itu terbatas sekali. Akhirnya mantan kaisar ini mengambil satu keputusan. Sekarang kita harus menghemat, menjaga makanan ini. Jangan sampai makanan ini dicuri, diambil. Kita harus berbagi bersama. Lalu kita berusaha bekerja, mencari makan di hutan ini, kumpulkan lalu kita bagi bersama. Suatu ketika, ternyata ada pencurian. Wah, geger. Masa di antara kita ada yang mencuri? Pasokan makanan jadi berkurang. Distribusi kerataan jadi nggak ada. Apa akibatnya? Akibatnya terjadi ada yang tidak bisa makan, tidak cukup. Lalu mantan raja ini memanggil semua orang. Selidiki siapa yang mencuri makanan ini, diberikan hukuman. Tidak peduli siapapun. Karena itu ketentuan yang berlaku. Setelah diselidiki beberapa hari, beberapa minggu, ketemulah ternyata mamanya dari kaisar ini. Lalu dia perhadapkan. Ini yang mencuri. Hah, mama? Kenapa engkau mencuri? Aku lapar. Aku nggak tahan. Dulu waktu di istana, luar biasa semua limpah. Aku nggak bisa tahan lapar. Jadi aku mencuri bagian-bagian pemilikan orang lain. Mama, hukum berlaku untuk semua orang. Harus ditegakkan keadilan. Mama harus dihukum. Cambuk 20 kali. Wah, antara keputusan dan kesedihan hati itu berkecamuk di dalam hati sang kaisar. Karena mamanya ketahuan mencuri. Pada saat momen mau dihukum, kaisarnya langsung angkat tangan. Para bangsawan dan pengikutku, saya sangat cinta sama mama saya. Saya sangat hormat kepada mama saya. Saya tahu reasonnya apa dia. Saya tahu alasannya apa, tapi hukuman tetap dijalankan. Maka saya sebagai anak mau menggantikan penghukuman itu. Maka si anak itu, kaisar ini turun. Biarkan mama saya minggir dan merenungkan apa yang dia lakukannya, dan yang menerima penghukuman itu saya. Ada yang mengganti. Jadi Tuhan juga seperti dia menghukum, tapi ada yang mengganti. Adilkah bagi kita? Adilkah bagi Tuhan? Nah, ini dari perspektif cerita yang pernah terjadi di wilayah bagian Eropa Utara. Dan akhirnya kaisar itu dicambuk 20 kali, ibu itu menyesali, dan ibu itu akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi sudah ditanggung hukuman itu oleh kaisar itu. Bekas-bekas cambukan itu masih ada. Dan kaisar itu terus menjalankan misinya untuk mengembalikan kerajaannya pulih dari pemberontak di dalam kerajaannya. Nah, ini untuk menggambarkan apa yang saya ceritakan ini. Bahwa keadilan itu untuk ditegakkan, ya wajib. Tetapi siapa yang berani mengatakan, Tuhan nyatakan keadilanmu kepadaku karena aku sudah berdosa, hukumlah aku. Lakukanlah kehendakmu. Wah, itu menakutkan ya. Saya nggak berani ngomong begitu. Saya hanya berani, Tuhan mohon belas kasihanmu, aku orang berdosa. Jika berkenan dosaku yang banyak ini kutimpakan kepadamu, dan kau mati bagiku. Kau mati bagiku menebus dosaku. Gak adil, ya memang engkau memang memberikan keadilan. Jadi Bapa menghukum anaknya, karena anaknya menanggung dosa kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itulah keadilan. Bagi saya keadilan itu tidak berhenti hanya sekedar substitusi, tapi juga ada solusi. Yaitu memberi hidup. Tadi kan Bapak bilang yang tentang di antara manusia itu Tuhan sudah menetapkan di antara kekekalan ada yang ditebus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi kan waktu di perjanjian baru itu ada ayat yang tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya kan melalui Yesus. Jadi maksud saya jadi bingung. Jadi untuk misalnya kita posisinya itu kita harus datang kepada Tuhan Yesus atau kayak kita sudah terpilih dari awal gitu Pak. Terus untuk orang-orang yang tidak kenal Yesus yang lahir di perjanjian lama itu apakah mereka juga bisa
mendapatkan penebusan? Oke, pertanyaan yang bagus. Bicara keselamatan yang Tuhan berikan ditetapkan oleh Allah. Kita tahu penetapan Allah itu dalam kekekalan melampaui ruang dan waktu. Ya, ketetapan Allah itu di dalam kekekalan melampaui ruang dan waktu sebelum adanya penciptaan, berarti sebelum adanya tiga Tuhan, sebelum providensia dan sebelum pelaksanaan penebusan. Jadi sudah ada ketetapan. Nah, di dalam seluruh sejarah manusia dari mulai Adam sampai Hawa, kita tahu jumlah manusia berapa? Taruhlah rata-rata ya, kalau kita hitung misalnya sampai 50 miliar gitu dari kejadian dari Adam sampai Wahyu, dari Adam sampai dengan akhir zaman, kita tidak tahu berapa jumlah manusia. Tetapi di antara mereka, di antara ciptaan Tuhan itu ada yang diciptakan untuk beroleh keselamatan. Dasarnya tadi clue yang pertama, ya kan? Dan clue yang kedua, kalau nanti bisa review lagi, lihat lagi videonya, saya akan sampaikan bahwa berdasarkan kasih karunia. Itu penting. Dan clue yang ketiga tadi kan di dalam Kristus. Seluruh orang-orang di dalam perjanjian lama yang tercatat maupun yang tidak tercatat di dalam Alkitab, kalau menerima kasih karunia, itu akan genap penebusannya, menikmati penebusannya di dalam Kristus. Karena Kristus yang sempurna menebus. Jadi penebusan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, itu kematian yang mematikan kematian, yang menebus apa? Setiap orang yang ada di dalam sejarah manusia berdasarkan ketetapan Allah, di mana seluruh umat manusia itu adalah umatnya, umat tebusannya. Siapa umat tebusannya? Sudah ditetapkan. Tetapi secara rincinya tidak ada kecuali yang tertulis dalam Alkitab. Misalnya Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia. Dan Nuh pastilah beroleh hidup kekal. Habel mendapatkan perkenannya Tuhan. Set juga demikian. Abraham. Dan seluruh apa yang Tuhan nyatakan di dalam perjanjian lama dan akhir zaman, sampai akhir zaman, seluruhnya, setiap orang itu terhisap di dalam karya Kristus. Jadi Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu, semuanya, finalitas kasih karunia itu, yang diberikan Tuhan Allah, di PL maupun di dalam zaman sebelum Yesus datang pertama kali, itu ada di dalam, maka itu kita disebut in Christ. Satu orang ini, pribadi Yesus Kristus ini, yang menebus. In Christ. Karena dulu kita manusia adalah in Adam, seluruh manusia in Adam, sekarang umat pilihannya in Christ. Siapa umat pilihannya? Orang-orang yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya dan menerima Kristus di dalam konteks perjanjian lama? Tentu bayang-bayangnya, dan mereka sungguh menanti penebusan yang sudah dikerjakan Kristus saat itu, saat 2000 tahun yang lalu. Dan mereka sudah menikmati itu. Oke. Nah, bagaimana caranya mereka percaya? Ya percaya kepada Tuhan yang waktu itu memang pewahyuannya masih batasannya ada melalui wahyu umum, mungkin jadi lihat bintang, mungkin jadi melihat pembicaraan, percakapan, kita tidak tahu cara Tuhan. Ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui mimpi. Sangat sedikit kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, yang langsung Tuhan berbicara kepada Adam, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan sebagainya. Sangat jarang kita bisa melihat semuanya dibicarakan. Begitu ya. Alkitab tidak menjelaskan seluruhnya dan keutuhannya, tapi prinsip-prinsip dasarnya dijelaskan bahwa Allah yang datang, Allah yang mengaruniakan, Allah yang memberi. Nah, berdasarkan itu, di dalam Kristus semuanya difinalkan, dan terjadilah penebusan. Lalu bagaimana caranya kalau kita? Tentulah pekerjaan Roh Kudus. Kita, zaman sekarang sampai akhir zaman, dari sejak Yesus datang pertama kali, sampai Yesus datang kedua kali, melalui berita Injil. Lalu Roh Kudus mendorong, menuntun, mengarahkan setiap orang yang mendengar berita Injil, merespon. Ditaruhlah iman di dalam hati kita, lalu kita percaya, kita bertobat, kita menerima pembenaran, kita menerima pengudusan dalam satu paket. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Maka pernyataan Tuhan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 itu adalah satu pernyataan proklamasi hanya melalui Dia. Jadi seluruh bangsa, seluruh umat manusia yang di dalamnya ada umat Tuhan, itu terhisap di dalam jalan Tuhan itu. Ditarik oleh Bapa kepada Kristus. Pekerjaannya Roh Kudus. Nanti kita lebih dalam membahas itu di dalam seri pengajaran tentang Kristologi. Bagaimana Kristus mewakili kita, menyatakan kebaikan Allah Bapa, dan Roh Kudus menerapkan karya Roh Kristus itu, anugerah Bapa itu kepada kita.
Sehingga ayat Yohanes 14 ayat 6 itu menjadi sesuatu pernyataan iman kita. Bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan aku ada di dalam Kristus, maka aku ada di dalam Bapa. Bapa di dalam aku. Itu nanti dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Nah, Kristus di dalam aku itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15-nya, ayat 1 sampai 8. Kemudian bagaimana Roh Kudus mengerjakannya itu dijelaskan di dalam pasal 15 ayat-ayat terakhir, lalu di pasal 16. Jadi bicara Trinitas juga ada di dalam pasal 14, 15, 16 berkaitan dengan kita yang ditebus, umat Tuhan. Siapa kita? Orang-orang yang dipilih Tuhan dari kekekalan. Di mana posisinya kita? Dari mulai Adam sampai dengan akhir zaman. Bagaimana caranya mereka percaya? Kalau kita sekarang, kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tapi mereka yang belum pernah sepenuhnya mendapatkan berita Injil sepenuhnya seperti kita, tentunya cara Tuhan tadi beragam-ragam. Ya, ada melalui penglihatan, ada melalui nabi, ada yang melalui imam, ada yang melalui raja, ada melalui peristiwa yang ajaib. Misalnya Abraham. Abraham tahu bahwa itu Tuhan dari mana? Kan nggak ada Alkitab, nggak ada nabi, nggak ada raja, nggak ada imam. Bagaimana Abraham tahu bahwa yang memanggil dia dari Ur Kasdim kepada ke Kanaan? Siapa yang memberitahu? Papanya penyembah berhala, pembuat patung-patung. Siapa yang memberitahu? Tidak ada yang memberitahu, kecuali Tuhan memberitahu. Sehingga ketika Abraham dipanggil keluar, lalu dia pergi ikuti perintah Tuhan. Nah, itu kan cara Tuhan pada zaman dulu. Kita sangat-sangat tidak punya data bagaimana secara lengkap cara Tuhan di zaman dulu. Bahkan di zaman sekarang, mungkin ada di daerah-daerah pedalaman yang belum pernah dengar. Pernah satu ketika saya pernah dengarkan cerita ini, benar atau tidak saya meyakinkan itu baik untuk kita dengarkan. Ada di daerah Timur Tengah sana, yang dilarang pemberitaan Injil, yang dilarang para misionari datang ke sana, tetapi ada satu peristiwa dia mendapatkan mimpi. Lalu dalam mimpi itu dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, lalu dia dituntun untuk bisa mendekati orang Kristen dan membaca Alkitab. Akhirnya setelah dia bertemu, dia keluar dari negeri itu, sampai ke satu tempat, dia berjumpa dengan orang Kristen, dia meminta Alkitab, dia membaca Alkitab, akhirnya dia percaya kepada Kristus. Itu cara Tuhan. Tentu kita tidak seperti itu, karena di negeri kita ini bebas kita memiliki Alkitab, bebas kita beribadah, ya kan? Tentu kita tidak seperti serumit kesaksian daripada saudara kita yang ada di Timur Tengah itu, yang keluar dari negaranya, karena dia mendapatkan mimpi. Tapi mimpi bukan patokan, karena dia akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya dan berjumpa dengan orang Kristen. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kalau kita pergi ke pedalaman seperti saya, pergi ke pedalaman di Kalimantan, maka kita akan menemukan banyak orang yang belum sungguh-sungguh percaya. Kita beritakan Injil. Hampir 2 tahun berturut-turut, tiap bulan Mei atau bulan Agustus, kami sebelum pandemi pergi ke Kalimantan, Putu Sibau, daerah perbatasan di sana, masuk ke pedalaman, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Dan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan puji Tuhan, itu karena kita yang memberitakan. Orang lain juga bisa. Mahasiswa juga bisa. Jadi itu jawaban saya untuk Helia Ilena, supaya kita memang bisa memahami keutuhannya. Kan pertanyaan kita selalu bertanya, gimana ya orang itu ya percaya sama Tuhan? Kita kan hanya komparatifnya itu dengan kita kan. Kita ingat harus membaca sebuah teks dalam konteksnya mereka itu gimana. Cara Tuhan itu ajaib kok. Tetapi kalau dalam konteks kita mau mendapatkan mimpi dulu lah baru percaya sama Tuhan. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kita sudah punya Alkitab, ya kan? Oh, saya mau dapat penglihatan dulu lah baru bertobat. Itu tidak benar. Karena kita sudah punya Alkitab. Kita sudah punya gereja. Kita sudah punya orang tua yang Kristen. Kita punya teman orang Kristen. Orang Kristennya yang nggak mau kasih tahu sama kita. Itu urusan orang Kristennya. Tapi kita sudah punya semua fasilitas. Beda dengan orang yang Timur Tengah tadi. Misionari nggak pernah dengar, Injil nggak pernah dengar, siapapun nggak pernah kasih tahu tentang Yesus, tiba-tiba dia dapat mimpi, lalu mimpi itu menggelisahkan dia betul-betul dipimpin oleh Tuhan dan akhirnya menemukan kebenaran yang dari Tuhan. Nah, itu kasus-kasus khusus. Nah, kalau kasus-kasus khusus itu ya jangan pula menjadi sebuah finalitas keputusan. Ya, seperti itu ya.